Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu asnabi mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat subuh wa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah karunia serta inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi subuh ini kita sempat dibangunkan oleh Allah dari ibadah sahur dan dikumandangkan adzan dan bergegas menuju masjid dan sholat berjamaah sekaligus dan berthalabul ilmi dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, tinggal beberapa hitungan hari kita akan ditinggal tamu Allah yang sangat istimewa. Dan tentunya kita berharap tamu Allah itu puas dengan berkunjung di rumah-rumah kita maupun di masjid kita. Namun yang perlu kita pikirkan dan kita ketahui, bagaimana kita akan memberikan bekal kepada tamu Allah setelah beliau pulang dari berkunjung ke rumah kita atau masjid-masjid kita. Dan kita akan membekali diri. Bakal apa, amalan apa yang akan kita berikan kepada tamu Allah yang sangat istimewa, yang namanya Ramadan dan Lailatul Qadar, malam yang istimewa. Maka untuk itu kita akan berbekal diri, mempersiapkan. Walaupun di dalam benak kita, kalau dulu di zaman sahabat, ketika Ramadan datang, rasanya bergembira, senang. Setelah ditinggal Ramadan, rasanya galau dan terharu. Kalau bahasa Jawanya kok puasa cek wingi sore kok meh entek. Namun kita tidak perlu risau dan gelisah. Masih ada lagi tamu Allah masih berkunjung di rumah kita, yaitu Lailatul Qadar, yang mana kita harus menjemput. Kita berupaya, berusaha semaksimal mungkin untuk menggapainya dan memberikan bekal kepada yang namanya tamu Allah Lailatul Qadar. Maka dengan itu mari kita bersama-sama menjemput Lailatul Qadar, malam kemuliaan, dengan berbagai cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya. Maka pada pagi subuh ini akan kami berikan judul malam keberkahan yang melebihi 1000 bulan. Apa itu malam keberkahan itu? Malam barokah adalah satu dari sekian sebutan nama dari Lailatul Qadar, dinamakan malam barokah karena ada firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkan pada suatu malam yang diberkahi. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keagungan, kemuliaan dan keberkahan. Malam Lailatul Qadar dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW yang akan tetap ada sampai hari kiamat, dan Allah akan melipat gandakan bagi setiap saja yang pada malam itu melakukan amalan-amalan seperti yang tertera dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan, yakni Al-Quran, pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan.
Pada malam itu telah turun malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan malam itu. Dan malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Diambil dari Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Maka dengan itu Bapak Ibu sekalian, mari kita upayakan kebersamaan untuk menggapai Lailatul Qadar. Rasanya eman-eman sekali. Barangkali kita timbul di benak kita, ibadahku kok belum semaksimal ya, kok sudah hampir rampung Ramadan kita. Akan tetapi Allah memberikan malam kemuliaan yang harus kita jemput. Apakah malam Lailatul Qadar itu dikhususkan untuk orang yang bertadarus saja? Bukan. Bagaimana ada kegiatan-kegiatan yang positif yang Allah ridho itu, mari kita isi. Misalkan andaikan kita tidak bisa bertadarus, kita akan beritikaf. Andaikan itikaf tidak sempat, kita akan membaca kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, tahlil, dan sebagainya. Barangkali mempelajari ilmu-ilmu agama. Barangkali kita berharap untuk belajar membaca juz amma, hafalan-hafalan surat pendek itu dari aplikasi firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita cermati. Mumpung masih ada kesempatan, mari kita mencoba berbondong-bondong amalan apa yang harus kita berikan kepada tamu kita, yaitu Lailatul Qadar dan Ramadan ini. Dan kita akan menjemputnya dengan berbagai macam cara. Barangkali kita tidak bisa pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat sunnah, akan tetapi kita bisa di rumah. Musahabah, introspeksi pada diri kita bahwa kita belum semaksimal beribadah kepada Allah. Bermusahabah, introspeksi, malas diri, menyesali perbuatan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan ucapan kita, dengan doa-doa kita, dengan keluh kesah kita yang kita sampaikan, kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan masih panjang Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi manakala kita tidak bisa memanfaatkan waktu dan menjemput tamu Allah ini, kita akan rugi. Kadang kita berpikir di benak kita, apakah doa-doa kita ini nantinya dikabulkan? Maka dari itu kita memohon kepada Allah, dari malam kemuliaan ini, satu amalan yang kita berikan pada Allah, yang dituntunkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengisi malam-malam keberkahan itu dengan berbagai macam cara kegiatan yang Allah ridho, tentunya dengan amalan-amalan yang menyentuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, tadarus, itikaf, sholat sunnah, membaca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat Allah yang harus kita berikan kepada tamu Allah. Dan sepeninggal tamu Allah, kita akan merasa lega dan ayem tentrem bahwa kita sudah memberikan bekal kepada tamu kita, yaitu tamu Allah, Lailatul Qadar, dengan tingkat kemampuan kita masing-masing. Barangkali kita timbul, aku belum bisa bertadarus, mari kita itikaf, berdiam diri masjid, musahabah, introspeksi. Karena malam itu, Lailatul Qadar itu diturunkan pada malam. Jadi tidak siang. Kalau siang mungkin bagi kita mungkin kerja, aktivitas. Untuk malam kita legakan ikat pinggang kita untuk menuju tamu Allah itu. Mungkin siang kita tidak bisa untuk melaksanakan amalan itu. Malamnya, mari kita berusaha semaksimal mungkin agar kita mendapat ridha Allah SWT. Hadirin jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Inilah sedikit bekal oleh-oleh yang harus kita berikan kepada tamu kita, tamu Allah, yaitu Lailatul Qadar. Sehingga dalam menggapai keridhaan Allah, ini akan tercapai. Semaksimal mungkin dengan daya upaya kita, akan kita memberikan yang terbaik menurut tingkat kemampuan kita. Inilah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan puasa kita yang kita kerjakan
amalan-amalan kita, sedekah kita, insya Allah mendapat ridho Allah SWT. Amin, amin, amin. Sekian, bila ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.